Reforming Heart hari ke-66. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud melarikan diri dari Absalom. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundi ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang yang mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pulang kau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama dengan raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula, engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup ataupun mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orang dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihat lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lalu berkatalah raja kepada Sadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar, pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya.
dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan." Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau akan menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu, ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku.' Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama dengan engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahu kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Mari kita merenungkan. Bagian ini mengisahkan bagaimana Raja Daud harus kembali hidup dalam pelarian. Jika dahulu dia melarikan diri dari Saul, sekarang dia harus melarikan diri dari anaknya sendiri. Absalom telah menjadi kuat dan bersiap untuk masuk ke Yerusalem. Mengapa Daud tidak memerangi Absalom? Ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena Daud mengasihi Absalom dan tak ingin berperang dengan risiko membunuh dia. Kemudian alasan kedua adalah karena kekuatan Absalom mendapat dukungan dari banyak orang, sehingga cukup mampu untuk mengalahkan tentara yang setia kepada Daud. Alasan lain lagi adalah karena Daud sadar ini terjadi akibat hukuman yang Tuhan nyatakan kepada dia. Dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Alasan terakhir adalah karena Daud tidak mau ada pertempuran di tengah-tengah Yerusalem. Dia tidak ingin ada peperangan di tengah-tengah kota utama Israel, yang di dalamnya ada tabut perjanjian Tuhan. Sekali ini pun kesetiaan orang-orang yang mengikuti Daud terlihat. Mereka lebih suka berada di pelarian bersama Daud dengan status yang tidak jelas dan masa depan yang tidak pasti. Orang-orang yang sebagian telah bergabung bersama dengan Daud di padang gurun, ketika dia lari dari Saul, sekarang tetap setia mengikuti Daud ke padang gurun sekali lagi. Ayat 25 mengatakan bahwa Daud tidak ingin tabut perjanjian Tuhan mengikuti dia. Seperti di dalam 1 Samuel 22 ayat 3. Ketika Daud tidak ingin orang tuanya bersama-sama dengan dia menuju tempat yang tidak jelas. Demikian juga sekarang dia tidak ingin tabut perjanjian dan Imam Sadok dan Abiatar mengikuti dirinya yang sedang dihukum Tuhan dan dipaksa untuk pergi ke tempat yang belum jelas. Kalimat Daud sangat menyentuh. Dia mengatakan bahwa dia belum tentu akan selamat kali ini. Tetapi ketika Tuhan berbelas kasihan, maka dia pasti akan kembali ke Yerusalem dan melihat kembali tabut perjanjian Tuhan. Maka dia meminta supaya tabut perjanjian bersama dengan Sadok dan Abiatar tetap tinggal di Yerusalem. Dalam ayat 30 dikatakan bahwa Daud berjalan sambil menangis tanpa mengenakan alas kaki apapun. Duka cita yang sangat dalam tengah dirasakan oleh Daud. Tetapi walaupun Daud berada dalam pelarian, anak buahnya tetap menyusun strategi. Sehingga Daud dapat membaca keadaan di Yerusalem setelah dia meninggalkan kota itu. Mereka itu, yaitu Sadok dan Abiatar, berjanji akan terus memberikan informasi kepada Daud. Juga Husai dimintanya untuk tetap tinggal untuk memberikan kabar kepada Daud. Hukuman Tuhan semakin berat menimpa Daud. Tetapi ingatlah, bagaimana kerohanian Daud yang bergantung kepada Tuhan semakin bertumbuh justru dalam kesulitan dan bahaya. Walaupun larinya Daud dari Yerusalem untuk menghindari anaknya sendiri adalah hukuman dari Tuhan,
Tetapi pelarian ini juga akan mengembalikan kerohanian Daud untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini mengisahkan kehidupan singkat Daud di dalam pelarian. Bagian ini menjadi paralel dari catatan kehidupan Daud dalam pelarian di dalam kitab 1 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel dan bagian ini, Daud dikejar dan tidak menyerang balik. Kedua, bagian ini juga mencatat tentang orang-orang yang dikumpulkan kepada Daud terus setia mengikuti dia. Tetapi perbedaannya adalah saat Daud tidak lagi bertanya-tanya, "Mengapa aku harus terus-menerus berada di dalam pelarian?" Saat ini, dia telah mengetahui bahwa inilah harga yang harus dibayar karena dosanya. Demikian juga bagian ini akan diakhiri dengan peperangan antara Daud dan Absalom. Peperangan yang tidak terjadi antara Daud dengan Saul dalam 1 Samuel. Di dalam kitab 2 Samuel sendiri, bagian ini menjelaskan bagaimana Tuhan memulihkan Daud dengan memberikan kepada dia hati yang kembali berfokus kepada Allah. Daud tidak memanfaatkan tabut perjanjian dengan cara yang salah. Dia tidak mau tabut itu digunakan untuk menjadi jimat dalam peperangan supaya dia aman. Dia juga tidak mau Yerusalem menjadi tempat pertempuran. Dia lebih memilih untuk melarikan diri. Dia tidak mempertahankan tahtanya dan tidak mengeluh kepada Allah. Dia menangis di hadapan Allah sebagai orang yang sedang menangisi dosanya, bukan sebagai orang yang merasa dirinya sedang menjadi korban. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bagian ini memberikan kepada kita sekali lagi gambaran tentang Daud yang dapat diteladani selain pertobatannya setelah ditegur Nabi Nathan. Mari kita melihat 2 Samuel 12 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Sejak peristiwa Daud mengikat perjanjian dengan Hanun hingga bagian ini, Daud dinyatakan sebagai orang yang jauh dari Tuhan dan hidup di dalam begitu banyak kelemahan dan kesalahan. Mengikat perjanjian dengan musuh Israel, berzina dengan Batsheba, membunuh Uria, gagal sebagai ayah dan sebagai raja untuk mendisiplin anak-anaknya, gagal bertindak di saat ketegasan diperlukan untuk menyatakan keadilan Allah. Semua itu adalah gambaran tentang Daud yang dinyatakan dalam kitab ini. Daud adalah manusia berdosa, sama seperti kita semua. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan akan dilakukan oleh orang-orang seperti Daud. Tetapi inilah faktanya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna. Dan karena itulah hanya Dia yang menjadi juru selamat kita. Tetapi bagian ini membedakan Daud dengan Saul. Saul jatuh ke dalam dosa dan sejak itu dia harus mengalami penurunan rohani. Dia makin sombong, makin aneh, makin gila kekuasaan, dan semakin paranoid. Tetapi bagi Daud, Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai. Dan kasih setia Tuhan itu tidak akan dihilangkannya dari rumah tangga Daud selama-lamanya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 15. Mari kita merenungkan untuk diri kita masing-masing. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Setiap kita pernah mengalami keadaan yang sangat menyedihkan karena hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Tetapi yang membedakan seorang pilihan dengan orang lain yang kerohaniannya palsu adalah responnya setelah menyadari dosa-dosanya. Respon yang menyadari bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain adalah pertobatan sejati dan sungguh-sungguh mau hidup suci adalah tanda orang itu memiliki rohani yang dewasa. Ada yang bangga karena dosa-dosanya dan merasa tidak perlu bertobat. Ini bukanlah seorang dengan kedewasaan rohani. Itulah sebabnya kita tidak pernah diizinkan untuk menghakimi orang lain. Jikalau kita melihat orang di dalam kerohanian yang baik, kita akan memuji. Inilah Kristen sejati.
Dan jika kita melihat orang sedang jatuh dalam dosa, kita mungkin akan mencela, inilah Kristen yang palsu. Tetapi dia yang palsu bisa bertobat dan kembali kepada yang asli. Namun demikian, yang kelihatan asli belum tentu akan terus-menerus bertahan. Bisa jadi suatu hari ia akan jatuh ke dalam dosa dan tidak lagi kembali kepada Tuhan. Marilah kita belajar hidup di dalam kesungguhan hati mau meninggalkan dosa. Marilah persiapkan hati jika Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang menyusahkan, pekerjaan yang berat, kesulitan dan penderitaan, dan seterusnya sambil mengingat bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk bergantung kepada Dia. Mari juga persiapkan hati kita kalau kesulitan hidup yang terjadi adalah konsekuensi dari segala dosa yang telah kita lakukan. Mari merelakan hati untuk tenang, memikul segala hal yang Tuhan bebaskan. Karena dengan kerelaan memikul hukuman dari Tuhan, hati kita akan dikembalikan menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Berbeda dengan Daud, Kristus tidak pernah berdosa. Tapi sama dengan Daud, Kristus datang ke dalam dunia. Dia meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini dan menjadi manusia. Daud menanggung dosanya sendiri, tapi Kristus menanggung dosa kita. Sama-sama menjadi pelarian, tetapi Daud menjadi pelarian karena dosanya sendiri. Sedangkan Kristus harus berada dalam pelarian karena kita yang telah berdosa.